Wanita ini mengejar suaminya untuk memberikan handphonenya. Tiba-tiba, ia menemukan suami dan sekretaris yang terlihat sangat mesra. Dia merasa sedih dan marah saat ini. Tapi karena tidak mau merusak citra suaminya di perusahaan, dia tidak mau membuat masalah dan berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia terus mengejar suami dan memberikan handphonenya. Hasilnya suami malah tidak menghargainya. Sebaliknya, dia memarahinya karena tidak memakai riasan. Apakah kamu datang ke sini untuk membuatku kehilangan muka? Melihat sikap kerasnya terhadap istrinya, wanita ini mulai mengambil kesempatan. Ia mulai mengejek istrinya. Tuan Tuduong, apakah ini istrimu? Bagaimana dia bisa keluar tanpa riasan? Tuan Tuduong setidaknya pemilik perusahaan besar. Di bawah manajemennya banyak wanita cantik dan mewah. Mengapa istrinya sendiri berpakaian seperti ini? Jika aku berpakaian seperti dia, aku benar-benar tidak berani melangkah keluar. Menghadapi ejekan itu, semakin dia memikirkannya, dia semakin marah. Tepat ketika dia akan membalaskan ejekannya, ia dikritik lagi oleh karyawan suaminya. Mereka tanpa ragu mengolok-ngoloknya dan membenci cara dia berpakaian. Pakaian yang ia kenakan terlihat seperti pembantu. Nenekku bahkan tidak berpakaian seperti itu. Ayo cepat pergi. Sang suami memalingkan muka karena merasa malu. Wanita sepertimu tidak pantas menjadi istri Tuan Tuduong. Melihat istri yang terus dihina, sang suami tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membelanya. Sebaliknya dia malah merasa malu dan menyuruhnya pergi dengan cepat. Sang istri tidak tahan lagi sekarang. Tapi ia kembali memikirkan kata-kata yang suami bicarakan dengan saudaranya kemarin. Ternyata perusahaan suami sedang mengalami masalah. Ia khawatir karena perusahaannya dapat bangkrut kapan saja. Mungkin karena masalah ini, itu sebabnya suaminya marah padanya seperti itu. Tapi dia ingin membantu sang suami. Aku bisa memberikan 5 juta yuan untuk menyelamatkan perusahaanmu. Tapi Tuduong sama sekali tidak mempercayainya. Karena perusahaanmu membutuhkan 5 juta yuan. Saya dapat membantumu. Saudara Nin, tahukah Anda berapa banyak 5 juta yuan itu? Bahkan sekarang saya tidak bisa mendapatkan 5 juta yuan. Jika Anda memiliki 5 juta yuan, saya akan memanggil Anda ibu. Pergi bersihkan kamar mandi, dan cuci semua pakaian. Kenapa kau selalu membual? Cepat tuangkan aku segelas air. Kenapa kamu tidak diam saja? Dilihat-lihat, istrimu lumayan juga. Dia sangat penurut dan langsung melakukan apa yang kamu bilang. Kamu mengatakan bahwa istrimu seseorang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah dan pandai dalam urusan publik. Bagaimana dengan dia? Dia lahir dari pedesaan, dan sepanjang hari mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi aku jarang mengajaknya keluar. Jadi mengapa kamu menikahinya? Saat itu dia sangat sederhana dan tidak pernah menekanku. Tapi sekarang aku melihat kalau wujudnya sangat menjijikkan. Sebenarnya, Han Nin adalah pewaris keluarga terkaya di kota. Tapi 3 tahun lalu Tuduong secara tidak sengaja menyelamatkannya. Jadi dia mencintainya dari pandangan pertama. Lalu dia tidak peduli meskipun harus diusir oleh keluarganya, ia tetap memilih suaminya. Tapi tidak berharap sekarang sang suami memperlakukannya seperti itu sekarang. Saat Han Nin memikirkannya, itu hanya semakin sakit. Kemudian wanita penggoda ini menggunakan jam tangan 3.000 yuan untuk memikat suaminya. Baginya ini adalah jam tangan bermerek. Aku secara khusus membelinya dari luar negeri hanya untukmu. Tidak perlu memberikan jam seperti itu kepada suamiku. Jangan harap kamu bisa mengambil kesempatan hanya dengan ini. Jika kamu perlu membeli jam tangan, biarkan saya yang membelinya. Bisakah Anda membelinya? Cepat atau lambat, Tuan Tuduong akan menendang wanita sepertimu keluar dari rumah. Itu bukan urusanmu. Pulanglah. Jangan membuat aku malu di perusahaanku sendiri. Melihat bahwa dia diperlakukan seperti itu, ia diam-diam bertekad untuk membalas mereka. Kemudian dia segera mengendarai motor listrik ke sebuah bank. Ia langsung masuk ke dalam untuk mengecek naik atau turunnya saham miliknya. Tak disangka saat karyawan melihatnya berpakaian formal, ia langsung menghinanya. Ia bahkan mengatakan jika Han Nin tidak memiliki uang di rekeningnya, karyawan itu malah mengusirnya keluar. Tiba-tiba, manajer datang dan melihat penghinaan yang karyawannya lakukan. Han Nin langsung mengeluarkan kartu kuningnya dan pegawai wanita itu terlihat sangat bingung. Manajer wanita itu langsung menyambutnya dengan sangat baik. Ia dengan antusias mengundang Han Nin untuk duduk dan meminta maaf atas kelakuan karyawannya. Kemudian Han Nin segera memberitahu dia untuk memeriksa berapa banyak uang yang ada di kartu ini. Manajer melihat nomor di komputer dan langsung kaget ketika melihat saldo 250 juta yuan. Nyonya Han Nin, apakah Anda tertarik untuk membeli beberapa produk di bank kita? Bank kami memiliki banyak kategori yang bagus. Ternyata saham yang saya beli hanya dalam 3 tahun ini telah meningkat menjadi 250 juta yuan.
Apakah bank Anda memiliki kategori seperti itu? Kalau ada saya akan membelinya. Dia sangat gembira setelah mengetahui kalau sahamnya naik. Dia juga berpikir kalau dia tidak bisa terus diintimidasi seperti ini. Jadi dia menelepon sekretaris perusahaannya. Sekretaris, aku akan mengikuti keinginan keluargaku. Tapi kamu harus menyetujui 3 syarat saya. Kalau begitu saya akan melaporkannya kepada ketua. Syarat pertama yang harus dipersiapkan adalah jam Rolex termahal. Syarat kedua yang harus kamu lakukan membuat orang yang menghinaku kehilangan segalanya. Dan syarat terakhir, aku ingin mengambil alih sebagai presiden grup Truongti. Nyonya, 2 hal pertama baik-baik saja. Tetapi yang ketiga, kami harus berbicara dengan ketua. Baik, aku akan menunggunya. Tapi Han Nin memutuskan untuk terus menyembunyikan identitasnya. Ia pun datang ke perusahaan dan menandatangani kontrak. Karena keluar terlalu lama, ia dimarahi oleh ibu mertua ketika sampai di rumah. Dari mana kamu pergi saja? Kamu pergi dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah kamu sedang membuat masalah? Aku mendapat pekerjaan. Jadi aku pergi keluar. Kemana orang sepertimu bisa pergi? Seharusnya aku tidak mengizinkanmu menginjakan kaki di rumah ini sejak awal. Lihat ini. Sudah 3 tahun istrimu belum melahirkan anak. Aku sudah sangat kesal padanya. Cepat ceraikan istri bodohmu itu. Keluarga kita akan mengadakan acara besok. Jadi jangan lupa dan jangan membuat masalah. Saat menghadiri pesta besok, kamu harus memakai pakaian yang bagus. Jangan sampai membuatku kehilangan muka lagi. Tuan, ada seseorang yang memberikanmu hadiah. Aku sudah memeriksanya. Dan ini adalah Rolex edisi terbatas yang harganya mencapai 2 juta yuan. Wanita ini telah memberikan jam mahal kepada suaminya. Terlebih lagi dia menjabat sebagai direktur di perusahaan Huaihai. Semuanya sudah selesai, hanya kantornya yang masih perlu sedikit didekorasi ulang. Pakailah ruangan lama untuk dijadikan kantor sementara. Sayang cepatlah dan panggil dia pulang. Mereka pasti sudah menunggu lama. Apa yang istrimu lakukan? Kenapa baru datang sekarang? Ingin tahu kelanjutannya? Ikuti RS Studio untuk episode selanjutnya.